warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wait a minute. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Perkenalkan, kami dari kelompok Teori Nusantara. Di dalam video ini kami akan memperkenalkan suku dan hasil dari kebudayaan suku kami. Cikidang! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspita Ningtyas, saya dari suku Jawa Tengah. Nah, apa sih hasil kebudayaan dari suku Jawa Tengah? Hasil kebudayaan dari suku Jawa Tengah adalah batik Sidomukti. Nah, batik ini memiliki ciri khas berwarna coklat kekuningan, coklat kemerahan, dan coklat tua. Nah, yang sedang saya pegang ini adalah coklat tua. Dahulu batik ini hanya digunakan di keraton saja. Sidomukti berasal dari dua kata, yang pertama itu sido yang artinya jadi atau menjadi, sedangkan mukti artinya kebahagiaan dan tidak juga mempunyai kekurangan. Jadi jika digabungkan, Sidomukti adalah bahagia atau sejahtera yang merupakan harapan agar penggunanya mendapatkan kebaikan. Terima kasih. Suku Jawa termasuk dalam Deutero Melayu karena mereka berasal dari gelombang migrasi kedua bangsa Austronesia sejak 500 sebelum Masehi sampai awal Masehi yang membawa budaya, teknologi, dan sistem sosial yang maju dan memiliki ciri-ciri kulit sawo matang dan rambut lurus atau bergelombang dan ciri khas Austronesia. Hai, perkenalkan nama saya Esther Graciko Pangarian. Saya bersuku Batak. Suku Batak memiliki banyak sekali hasil kebudayaan. Salah satunya adalah ulos. Ulos yang artinya kain. Ulos adalah kain khas Batak, Batak Sumatera Utara. Batak adalah suku ketiga terbesar di Indonesia. Ulos memiliki arti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ulos memiliki banyak sekali ragam jenis yang berjumlah 17 jenis. Suku Batak tergolong ke dalam Proto-Melayu. Suku Batak tergolong ke dalam Proto-Melayu karena memiliki beberapa ciri-ciri. Salah satunya adalah memiliki kulit kuning kecoklatan, bermata sipit, dan berambut lurus. Suku Batak masuk ke dalam Indonesia itu dalam jalur barat. Suku Batak adalah suku yang terletak di Sumatera Utara. Hai, perkenalkan nama saya Yuliana Teravanza. Saya berasal dari suku Flores. Hasil kebudayaan dari suku Flores adalah kain tenun. Kain tenun yang saya pakai ini memiliki nilai kekuatan, keberanian, serta kekayaan. Kain tenun yang saya pakai ini biasa dipakai dalam upacara adat untuk menyambut tamu atau sebagai bagian dari mahar dan bisa juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dari yang lain, suku Flores adalah bagian dari kelompok Melayu Austronesia. Dengan pengaruh dari migrasi pertama, yaitu Proto-Melayu, dan migrasi kedua, Deutero Melayu, serta karena memiliki ciri fisik yang lumayan mirip, seperti bertubuh ramping, berambut keriting, serta bergelombang, kulit yang sawo matang hingga kecoklatan, serta berwajah bulat. Hai, perkenalkan nama saya Jihan, saya berasal dari Sumatera Barat, yaitu Minangkabau, tepatnya bersuku Caniago. Nah, hasil kebudayaan saya punya adalah kain songket. Kain songket ini memiliki tenunan yang rapi dan terperinci. Kain songket biasanya bermotif yang rumit, yaitu seperti bunga, burung, dan hewan lainnya. Kain songket Minangkabau biasanya berwarna biru, hitam, dan merah. Kain songket Minangkabau sering digunakan dalam pakaian tradisional, dijadikan seperti baju kurung atau selendang. Suku Minang termasuk dalam golongan Deutero Melayu, pernah datang ke Indonesia pada gelombang kedua. Nah, suku Minang memiliki daya tarik budaya India yang sangat kuat, terutama sistem sosial dan adat istiadat. Suku Minang memiliki ciri khas yang berbeda dari suku Melayu lainnya, contohnya seperti sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Al-Hadi. Saya berasal dari suku Sunda yang merupakan golongan Deutero Melayu. Suku Sunda mendiami Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hasil kebudayaan dari suku Sunda, salah satunya yang saya pakai yang disebut baju pangsi. Baju pangsi adalah kemeja hitam polos yang agak longgar, yang biasa dipakai masyarakat Sunda kalangan menengah ke bawah.
Ada 3 filosofi dari baju paksi yang disebut angtung, tangtung, dan samping, yang jika dihubungkan maknanya kuat dalam pendirian, terutama dalam berbuat baik dan bersikap rendah hati serta tidak sombong. Suku Sunda termasuk dalam kelompok Deutero Melayu karena nenek moyangnya berasal dari gelombang kedua migrasi atau perpindahan bangsa Austronesia ke Nusantara pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya peninggalan arkeologi dan kebudayaan agraris masyarakat Sunda. Bangsa Deutero Melayu memiliki ciri-ciri fisik seperti postur tubuh sedang yang sedikit lebih tinggi dari bangsa Proto Melayu, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, hidung berukuran sedang yang sedikit mancung, dan bentuk wajah oval atau bulat. Perkenalkan, nama saya Patri Wahyuda dari suku Palembang. Suku Palembang termasuk golongan Proto Melayu yang mendiami daerah Sulawesi Selatan. Salah satu hasil kebudayaan dari suku Palembang yaitu tanja. Arti dari tanja yaitu melambangkan mahkota kehormatan. Makna dari tanja yang pertama simbol kemuliaan dan kehormatan. Yang kedua ada refleksi keindahan dan keagungan. Yang ketiga ada lambang budaya. Yang selanjutnya ada ciri khas dari tanja. Ciri khas dari tanja yang pertama ada warnanya ada merah, kuning, hijau, dan biru. Bentuk dari tanja ada 2, persegi dan segitiga. Bahan dari tanja yaitu dari kain songket. Yang keempat ada motif dari tanja ada emas, perak, bunga, dan daun. Sekian dari saya, terima kasih. Suku Palembang termasuk dalam kelompok Proto Melayu karena mereka berasal dari gelombang migrasi awal bangsa Austronesia ke Nusantara. Selain itu, daerah Palembang menjadi pusat peradaban awal, memungkinkan warisan Proto Melayu berkembang dan berinteraksi dengan budaya lain. Hal ini menjadikan suku Palembang sebagai pewaris tradisi dan identitas Proto Melayu di Sumatera Selatan. Ciri-ciri fisik bangsa Proto Melayu: yang pertama, rambut lurus; yang kedua, kulit kuning kecoklatan; yang ketiga, mata sipit; yang keempat, hidung dan bibir tebal; yang kelima, wajah yang berbentuk bulat. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ras Proto Melayu dan Deutero Melayu itu termasuk dalam teori Yunan? Alasan Deutero dan Proto Melayu berimigrasi ke Indonesia karena Deutero dan Proto Melayu sering dikaitkan oleh Yunan atau gelombang imigrasi selatan. Menurut teori ini, dikelompokkan bahwa Deutero dan Proto berasal dari wilayah Yunan atau Tiongkok Selatan. Dan kemudian menyebar ke Indonesia melalui jalur darat dan laut. Jadi, Deutero dan Proto sesuai dengan teori Yunan dalam konteks migrasi ke Indonesia dan juga karena bencana alam dan peperangan suku bangsa lain. Maka dari itu, mereka mulai bergerak untuk berpindah. Di Indonesia, menurut Dr. Andes Muhammad Ali, hal ini disebabkan oleh adanya dugaan perpindahan atau migrasi orang-orang Mongol Selatan karena terdesak oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Di luar JHC kan juga mendukung teori ini karena ada kapak tua di Nusantara yang mirip dengan kapak tua di Asia Tengah. Suku-suku yang ada di Indonesia yang termasuk dalam teori Yunan, dalam ras Proto ada suku Batak, suku Toraja, suku Nias, suku Sasak, dan suku Rejang. Sedangkan dari ras Deutero Melayu itu ada suku Jawa, Bugis, Aceh, Bali, Betawi, Minang, Sunda, dan Madura. Hasil kebudayaan Deutero dan Proto yang pertama itu ada kapak perimban, prasasti, dan peninggalan tulisan, kerami, alat-alat batu, dan gerabah, kapak corong, dan yang terakhir adalah cangkul besi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!
Dan saya bisa nggak diam dulu? Nah, suku Jah. Nah. Berbeda dari yang lain. Vera Vanza, saya berasal dari kok ini nggak kekuatan serta Assalamualaikum. Ulas memiliki arti ada anaknya. dan hasil kebudayaannya. Cikidel. Dipakai ya? Iya. Jangan kau rekam dulu juga. Berasal dari suku Sunda yang merupakan Asa dan dalam NANI?